Ini bukan lagi soal bahwa kemunafikan Anies terbongkar, bahwa pencitraan Anies yang katanya merakyat, yang konon naik pesawat kelas ekonomi, tapi ternyata naik pesawat jet pribadi yang mewah. Tapi kalau sudah bohir-bohir dan cukong-cukong yang biasa mencuci uang dan menghindari pajak di Cayman Island sudah turun tangan, maka Anies akan tampak seperti boneka bagi mereka. Baru jadi bakal calon presiden saja yang belum jelas dapat tiket capresnya, tapi sudah dilayani dengan pesawat jet pribadi yang mewah dari Cayman Island, apalagi nanti benar-benar jadi capres. Nauzubillah kalau sampai jadi presiden. Tapi pada intinya ya, mau itu naik pesawat ekonomi ataupun mau naik jet pribadi, bagi saya itu gak masalah. Yang menjadi masalah adalah para pendukungnya ini sebelumnya mengklaim bahwa Anies Baswedan bukanlah sosok yang didukung oleh kekuatan oligarki. Tapi faktanya sekarang apa? Semua itu terbantahkan. Justru aroma-aroma oligarki itu mendominasi di lingkaran seorang Anies Baswedan. Kan itu faktanya saat ini, benar gak? Jujur saja ya, melihat fakta ini semua, saya jadi curiga. Jangan-jangan Anies Baswedan adalah capres idola bandar oligarki. Hanya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan macam apa yang dimaksud Anies di depan pendukungnya di Aceh itu. Kalau yang saya rasakan sebagai warga DKI itu adalah cuma kerja-kerja kosmetik, mempercantik area-area bisnis distrik, lalu memborbardir diskursus publik dengan kerja-kerja kosmetik itu. Ini sih an attempt to draw impartial conclusion using partial truth, atau upaya untuk membuat kesimpulan yang menyeluruh menggunakan sebagian fakta yang telah dipilih-pilih. Nah, ini kesimpulan yang dihasilkan sudah pasti selesai. Seakan-akan tanpa rangkaian drama ini, kunjungan Anies ke Aceh tak akan diperbincangkan publik. Menjadi kunjungan yang biasa-biasa, yang garing dan tak dibicarakan dengan antusias. Maka rangkaian drama ini tampaknya akan menjadi bagian penting untuk strategi mereka dalam menggait simpati publik. Nah, itu bayangin. Jadi dibumbui drama-drama biar beritanya naik, maksudnya itu. Dibumbui dramaturgi, termehek-mehek lah, ingat nggak? Supaya beritanya naik, itu tujuannya menurut saya. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan ke Bawaslu RI. Anies dilaporkan lantaran dianggap berkampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, Puadi, membenarkan ada warga yang datang melaporkan ex-gubernur DKI Jakarta itu. Namun, laporan tersebut belum diterima. Benar, kemarin ada WNI melaporkan datang ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada tanggal 2 Desember 2022. Kata Puadi kepada wartawan pada Rabu 7 Desember 2022. Anies Baswedan dilaporkan sejumlah masyarakat pada Senin 5 Desember lalu. Dia menyebut laporan tidak dapat diterima karena pelapor belum membawa bukti 3 rangkap. Bawaslu memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi dokumen. Menurutnya, batas waktu pelaporan tersebut adalah 7 hari sejak peristiwa itu diketahui. Dikarenakan batas 7 hari sejak diketahui masih ada, maka mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkannya sebelum 7 hari sejak diketahui, kata Puadi kepada wartawan pada Rabu 7 Desember 2022. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, berkunjung ke Masjid Baitur Rahman, Aceh pada Jumat 2 Desember lalu. Pada saat yang sama, Anies Baswedan menekan petisi dukungan menjadi presiden 2024. Anies ikut membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baitur Rahman Aceh. Calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan oleh warga sipil ke Badan Pengawas Pemilihan Umum karena berkampanye di tempat ibadah saat menyambangi Aceh pada 2 Desember 2022 lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membantah Anies berkampanye saat melangsungkan safari politik ke Sarambi Mekah itu. Pertama, tidak ada kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Karena toh belum masuk tahapan, Anies juga baru capresnya Nasdem, lalu di mana kampanyenya? Kata Willy saat dihubungi Rabu 7 Desember 2022. Willy membantah jika Anies memanfaatkan tempat ibadah untuk kampanye. Menurut Willy, Anies Baswedan saat itu kebetulan sedang sholat di masjid. Masyarakat datang untuk dan berfoto dengan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apa yang salah? Apa bedanya dengan public figure atau artis yang juga mengalami hal seperti itu? Willy mengatakan safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah dimaksudkan untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat. Kalau sambutannya luas dan besar, ya itu artinya masyarakat sedemikian rindu sosok seperti Pak Anies Baswedan, kata Willy saat dihubungi Rabu 7 Desember 2022. Di lain itu, Anies Baswedan mencuri perhatian karena dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, ia menggunakan jet pribadi. Mengenai hal ini, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya juga mengaku heran dengan anggapan Anies pura-pura merakyat dengan menggunakan jet pribadi yang digambarkan mirip konglomerat. Padahal dulu menurutnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh melakukan hal serupa namun jauh lebih besar untuk Jokowi. Jangan lupakan sejarah apa yang dilakukan oleh Pak Surya terhadap Pak Jokowi. Menyeblon pesawatnya Jokowi for Indonesia. Ini bukan hal baru, ini belum ditulis aja Anies for Indonesia, Jokowi for Indonesia, loncat-loncat orang Pak, ungkap Willy saat tampil di acara Catatan Demokrasi pada Rabu 7 Desember 2022. Saat ini menurut Willy, Anies Baswedan hanya sipil biasa, bukan pejabat publik yang terikat oleh serangkaian ketentuan yang harus dipatuhi. Willy juga menegaskan bahwa pemilihan jet pribadi sebagai kendaraan Anies dan tim adalah berkaitan dengan efisiensi serta penggunaan ruang untuk bisa menyusun strategi dan evaluasi. Ini adalah mobile office. Di dalam itu kami bisa menyusun rencana, berdiskusi, evaluasi, eksekusi, apa saja. Disinilah terjadi team building. Kalau pakai komersil, interaksi tim tidak terjadi, ungkap Willy saat tampil di acara Catatan Demokrasi pada Rabu 7 Desember 2022.